Shalom Mami and Daddy, ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat sore adik-adik. Nah, kalian hari ini sudah bersiap untuk beribadah kah? Atau masih pada yang mau main? Atau masih Miss, aku mau bobo. Waduh, kalau jam segini mau bobo. Wah, mau jam berapa lagi kalian bangun? Ayo semuanya, kita harus siapkan hati. Kita harus bersemangat dalam beribadah ya. Siapa nih yang menantikan beribadah pada minggu ini? Saya. Ayo semuanya. Miss mau mengajak kalian untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalian juga harus mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, sudah lebih enak untuk beribadah. Ayo semuanya kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Adakah yang penasaran hari ini kita mau nyanyi lagu apa? Ayo tebak-tebak, ayo. Kita mau nyanyi bahwa Tuhan adalah Raja. Yuk kita semangat ya. Kita harus melenggarkan badan kanan ke kiri, juga bertepuk tangan. Ambil loncat-loncat juga boleh. Yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkata.
kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta Tuhan Rajaku. Ayo semua adik-adik, kita harus bernyanyi, kita harus menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja. Kita harus lebih lagi dalam menyembah Tuhan ya, lebih semangat lagi. Hari ini Miss begitu semangat dalam menyembah Tuhan. Miss sangat suka sekali hari ini. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta Tuhan Rajaku. Ayo adik-adik. Nah, kita terus menyembah Tuhan, kita terus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Raja kita. Oke, siapa yang sudah bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Miss Vina. Halo, selamat sore adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah online FGF Kids untuk kelas Mighty. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap berdoa, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul pada hari ini untuk mengikuti ibadah online. Sertai apa yang akan kami dengar dan apa yang akan kami lakukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sore ini Miss mau sharing tentang perkataan yang positif. Mari kita buka Alkitab dulu pertama-tama. Miss percaya kan adik-adik masih rajin kan baca Alkitab di rumah setiap hari? Jangan sampai bolong ya. Nah, sekarang buka Alkitabnya di kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ini menceritakan tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Jadi suatu waktu Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun dan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari, Yesus pun merasa lapar. Lalu iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Jadi Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Lalu iblis membawa Yesus pergi ke atas bait suci. Iblis menyuruh Yesus menjatuhkan dirinya dari atas bait suci supaya para malaikat datang dan menyelamatkan Yesus. Tetapi Yesus berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Yesus tidak mau menjatuhkan dirinya. Iblis pun masih belum menyerah dan ia membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan segala kerajaan dunia serta semua kemegahannya. Iblis berkata kepada Yesus, lihat, semua kemegahan ini akan aku berikan kepadamu jika kamu mau menyembah kepadaku, kata iblis. Tetapi Yesus menolak dan berkata, enyahlah engkau iblis, yang hanya boleh disembah hanya Tuhan saja dan kita harus berbakti kepada Tuhan saja.
Lalu iblis pun pergi. Setelah iblis pergi, baru malaikat datang dan melayani Yesus. Nah, adik-adik sudah pernah dengar belum cerita ini? Dari cerita ini kita bisa lihat ketika Yesus merasa lapar, merasa mungkin capek sudah 40 hari puasa, dicobai iblis lagi 3 kali. Tetapi Yesus tidak berkata yang negatif. Yesus tetap berkata yang positif dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kita harus menjaga perkataan kita supaya sesuai dengan firman Tuhan dan selalu positif. Contohnya, adik-adik sudah memuji saudara kalian belum satu sama lain? Misalnya, hai, adikku sangat cantik sekali, atau adikku sangat tampan. Dan mungkin mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang tua. Contohnya, saya sayang mama, saya sayang papa. Nah, mulai hari ini, mari kita lebih sering lagi berbicara yang positif dan berbicara yang membangun orang lain. Kita juga bisa menjadi saksi Tuhan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Pakailah perkataan kita agar bisa membuat orang lain juga melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, sampai di sini kalian sudah mengerti kan? Perkataan kita bisa membuat orang lain merasa senang dan juga membuat orang lain merasa sedih. Kita mau pilih yang mana? Kita harus milih yang membuat orang merasa senang. Jadi, jangan sampai kata-kata yang negatif keluar dari mulut kita. Nah, Miss sudah selesai sharing. Miss mau tes. Minggu ini Miss mau adakan kuis kecil-kecilan. Ada teka-teki silang, cuma 6 pertanyaan. Nah, ditampilin TTS-nya. Kalian bisa lihat dan jawab. Lalu kirimkan jawaban adik-adik ke WA FGF. WA-nya ada di bawah ini ya. Nanti minta orang tua kalian catat dan kirim WA. Siapa yang kirim nanti akan dapat hadiah 1 poin, menambah poin. Siapa yang mau poinnya cepet banyak? Jadi cepet isi dan kirim jawabannya. Lalu ayat hafalan untuk minggu ini ada di Mazmur 34 ayat ke-13. Mari kita lihat dulu ayat hafalan untuk minggu ini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan lupa setiap ayat hafalan kalian buat videonya, lalu kirimkan juga ke WA Gereja FGF. Kami tunggu paling lambat hari Rabu. Setiap video yang masuk nanti akan dipilih, akan ditampilkan 1 untuk ibadah online minggu ke depan. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Miss hari ini mau mengajak adik-adik untuk menggambar. Jadi siapkan 1 kertas, alat tulis, dan pensil warna atau krayon. Nah, Miss mau mengajak kita untuk menggambar muka kita di kertas ini. Miss percaya setiap kita adalah rupa dari Tuhan sendiri, karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi, nanti kita gambar muka, lalu di mulutnya ada kata-kata positif. Sesuai dengan sharing tadi, kita harus selalu berkata yang positif. Lalu, kertas kita lipat 2 terlebih dahulu. Setelah dilipat 2, kertasnya dibuka 1 dan dilipat ke atas. Jadi kayak ini. Ada space yang sudah dilipat. Lalu adik-adik gambar ya, muka kalian masing-masing. Miss gambar, ada muka, ada mulut, hidung, mata, telinga, jangan lupa ada rambut. Nah, jadi kayak ini. Nanti pas dibuka ada space yang belum digambar. Adik-adik hubungkan garis atas dengan garis bawah, lalu bentuk kotak. Jadi seperti ini, ketika dilipat, kotaknya hilang dan ketika dibuka ada kotak. Di kotak ini adik-adik tulis kata-kata yang positif, terserah. Contohnya misal, saya sayang mama, papa, atau saya sayang adik. Nah jadi di sini Miss tulis say positive. Lalu kalian boleh warnai, bebas. Mau digambar yang lain-lain juga boleh. Contohnya ini, Miss sudah warnain 1 tadi sebelum mulai. Nah ini,
Jadi ada gambar anak laki-laki, ketika dibuka ada tulisan say positive. Di bawah atau di atas gambar, adik-adik boleh tulis nama adik-adik masing-masing ya, jangan lupa. Jadi ketika kita melihat gambar ini, kita harus selalu ingat, jagalah perkataan kita agar selalu positif. Nah, demikian sharing dan aktivitas pada hari ini. Mari kita berdoa, ambil sikap doa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul pada hari ini untuk mengikuti ibadah online. Semoga apa yang kami pelajari dapat diserap dan kami dapat berbicara positif dan sesuai dengan firman-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, berikan kesembuhan bagi bangsa kami. Semoga virus COVID-19 dapat segera berlalu. Engkau pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, dan Engkau lindungi kami semua, bangsa kami dan keluarga kami. Kami serahkan hidup kami kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, gimana? Tadi sudah mengikuti ibadah dengan baik? Nah, sekarang waktunya untuk spin video ayat hafalan kalian. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah, poin Jose semakin bertambah ya. Kamu dapat 4 poin untuk videomu tadi. Jadi semakin dekat dengan hadiah yang kamu mau. Yuk kita sama-sama lihat hadiah yang mau kalian tukar. Sudah tahu mau yang mana hadiahnya? Ayo kumpulkan sebanyak-banyaknya poin kamu. Masih ingat kan gimana cara ngumpulin poinnya? Miss ingatkan lagi ya. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih, poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut, lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.